Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang fikih zakat. Dan kita sampai pada pembahasan zakat perdagangan. Sadisan zakatu urudit tijarah. Yang keenam adalah zakat harta dagangan. Ketika kita berdagang, jual beli, tujuannya untuk mencari keuntungan dari perdagangan itu, maka harus mengeluarkan zakat. Yang dimaksud daripada perdagangan itu adalah taklibul mal ligharadhir ribih. Kita mengelola harta, tujuan kita adalah untuk mencari keuntungan. Saya punya uang 1 juta, saya belikan barang, kemudian saya jual kembali. Dari penjual belian ini saya ngambil keuntungan. Baik untungnya sedikit atau banyak, maka itu disebut berdagang. Tidak ada batasan kita di dalam mengambil keuntungan. Saya beli pulpen harga Rp2.000, saya jual 10.000. Ini untungnya lebih dari 100%, maka tidak masalah, diperbolehkan, ya, selama penjual dan pembeli sepakat kepada satu harga. Harga disepakati tanpa ada dusta di antara mereka. Tidak ada tipu menipu di antara mereka, maka itu halal. Ketika jual beli ada tipu menipu walaupun untung sedikit, hukumnya haram. Contohnya, saya beli pulpen harga 2.000, saya jual 10.000. Kemudian si pembeli nawar, jangan 10.000, 7.000 lah saya beli. Nggak boleh, saya bilangnya gitu. Saya kulakannya nggak boleh segitu. Nah, nggak boleh segitu berarti tidak boleh 7.000. Baru kulakan, baru belinya. Nah, ini bohong. Karena kebohongan inilah menjadikan jual beli haram. Kalau jual belinya haram, maka tidak sah, dikarenakan ada kebohongan. Nah, syarat kita harus mengeluarkan zakat perdagangan ada 6. Yang pertama, antakuna urudan. Yang barang yang kita jual belikan itu adalah barang dagangan. Kalau kita memperjualbelikan barangnya itu bukan barang dagangan, contohnya jual beli emas, perak. Jual beli emas perak itu tidak ada zakat perdagangannya. Nanti zakatnya adalah zakat emas atau zakat perak, gitu ya. Berarti selain emas dan perak itu ada zakat perdagangan. Saya jual beli ATK, alat tulis kantor, maka di situ nanti akan ada zakat perdagangan. Yang kedua, harus ada niat berdagang. Niat berdagang ini untuk menghitung haul, menghitung setahun. Dari kapan sampai kapan kita dihitung haulnya. Maka dalam perdagangan ngitung haul mulai semenjak dia berniat berdagang.
Contoh, saya membeli pulpen ini niatnya untuk diperdagangkan, maka semenjak itulah akan dihitung haulnya. Ya, nanti setelah setahun ke depan saya masih saja berdagang, nah nanti akan ngitung haul. Sebelum setahun saya sudah berhenti dari berdagang, maka tidak akan ada zakat perdagangan. Ya. Harus ada niat berdagang, baik hasil barang yang didagangkan itu jual beli, yakni sebelumnya dia pulakan, dia menjual, dia membeli, atau dengan sebab yang lain. Saya mendapatkan hibah sarung umpamanya, kemudian sarung setelah saya dapatkan ada seorang yang menghibahkan kepada saya, kemudian saya jual, maka dari semenjak itulah nanti akan dihitung haulnya. Saya tawarkan selama sebulan, laku itu sarung, kemudian setelah sarung itu laku, nggak ada lagi niat berdagang, maka tidak ada zakat. Kenapa? Dikarenakan tidak sampai 1 tahun. Dan ini sama persis gambarannya seperti orang menjual rumah. Orang punya rumah tingkat 3, dijual bulan Januari, ditawarkan. Februari, Maret, April, Mei laku 5 bulan. Ya, di bulan Mei tahun itu laku. Berapa? 500 juta. Apakah sebab orang menjual rumah 500 juta rupiah kemudian harus mengeluarkan zakat perdagangan atau tidak? Tidak, karena belum 1 tahun. Dia setelah laku 500 juta di bulan Mei, dia nggak kulakan lagi. Tahu kulakan? Membeli untuk dijual, itu namanya kulakan. Beda halnya kalau memang orang properti, dia beli tanah, dia beli rumah, tujuannya untuk memang dijual belikan. Laku, beli lagi, ngejual lagi, laku, beli lagi, ngejual lagi. Selama 1 tahun berlalu, maka baru wajib zakat. Gitu ya. Nah, kalau orang jual rumah pribadi belum setahun udah laku terus berhenti, tidak ada niat perdagangan, maka dia tidak berkewajiban zakat tijarah, zakat perdagangan. Fala zakata idza nawal kunyah awil ittihar, maka orang yang membeli sesuatu niatnya untuk dimiliki pribadi, beli mobil untuk dipakai sendiri, itu tidak akan ada zakatnya. Atau membeli sesuatu untuk disimpan, membeli semen 1 truk, untuk apa? Mau disimpan terus saja, nggak akan dijual ya, maka ini nanti tidak akan ada zakatnya. Begitu juga ini di sini Pak Haji jualan material ya. Jualan material, di situ ada split, ada pasir, ada besi, ada pipa dan sebagainya. 1 split Pak Haji, 1 truk splitnya itu memang sudah diniatkan. Ini 1 truk split yang ada di sini tidak akan dijual. Kenapa? Untuk cadangan nanti saya mau bangun rumah pribadi. Ya, maka split yang sudah diniatkan tidak dijual itu nanti tidak dihitung di akhir tahun. Contoh, 1 tahun kurang 1 bulan, Pak Haji Iwan mau bangun rumah, kemudian menyiapkan di sini split yang bagian ini nggak akan dijual karena mau dipakai bangun rumah sendiri. Sebulan kelewat sehingga sudah 1 tahun penuh, maka barang-barang yang dijual tadi itu akan dihitung. Ya, keuntungan yang masih ada untuk menggolakkan lagi itu pun akan dihitung. Nah, split yang sudah diniatkan tidak dijual dihitung atau tidak? Tidak. Split yang akan dijual tidak dihitung. Kenapa? Karena tidak akan dijual. Namanya al-kunyah, dimiliki. Jadi paham?
Orang punya showroom motor, dia punya motor beberapa, 1 tahun kurang 1 bulan, 1 motor diambilnya untuk inventaris, untuk mobilitas sana sini. Ya, udahlah ini motor untuk saya gunakan ke sana kemari. Nanti sebulan itu berlalu berarti sudah 1 tahun, motor inventaris akan dihitung atau tidak? Tidak akan. Kenapa? Karena motor tersebut tidak akan dijual belikan. Gitu ya. Itu namanya al-kunyah, kepemilikan pribadi. Sama halnya di sini Pak Haji punya mobil kol yang digunakan untuk nganter split, nganter pasir ke sana kemari. Itu dihitung nggak nanti di akhir tahun? Tidak, karena mobil kol tidak diperjualbelikan. Punya timbangan kan, untuk nimbang paku, nimbang ini dan itu timbangan di akhir tahun dihitung? Tidak. Etalase tidak, ada gunting yang dipakai gunting ini itu, apakah dihitung? Tidak. Selama itu tidak diperjualbelikan, maka tidak akan ikut dihitung di akhir tahun. Waktironu niyah bitamalluki, kemudian niatnya itu berbarengan dengan ketika memiliki. Ya, ketika awal mendapatkan, oh saya mau jual gitu ya. Maka niat harus berbarengan dengan ketika memiliki. Maka mulai dari niat itulah haul akan berlaku. Wa an yakuna tamalluk bi muawadatin, kemudian memilikinya itu harus dengan uang ganti. Ini syarat tidak mutlak, makanya termasuk hibah, warisan kemudian dijual, maka mulai niat menjual itulah nanti harus ada haulnya. Wa an layani dhamalat tijarah binaktihi, dan barang dagangan yang sebelum setahun tidak dirupakan emas dan perak. Barang material sudah 9 bulan dia berdagang, pas hari bulan ke-9-nya semuanya dijual, dijadikan emas dan perak. Ya, semua dijadikan emas dan perak, atau dijadikan uang semuanya, sehingga ketika pas genap 1 tahun itu sudah tidak lagi jual beli, maka dia tidak wajib berzakat dagangan. Ya, nanti berkewajibannya zakat uang atau zakat perak atau emas, karena sudah berhenti berdagang. Kemudian Allah yang sidal kunyah asna al-hauli, tidak dimiliki pribadi sebagaimana contoh yang tadi. Kemudian contoh lain, ada orang mau menjual rumahnya, tanahnya, belum genap 1 tahun, terus dia mengurungkan niatnya untuk menjual. Udahlah ini rumah nggak akan saya jual lah, dipakai sendiri saja. Ya, dan itu belum genap 1 tahun, maka orang tersebut tidak berkewajiban zakat. Kemudian sudah selesai itu syaratnya, dan harus ada mencapai nisab. Dalam perdagangan itu harus 1 nisab. Nisabnya seberapa? Nisabnya itu sama seperti emas dan perak. Ya, nisabnya sama seperti emas dan perak. Berapa nisabnya emas? 85 gram. Kalau emas saat ini itu harganya 3 juta rupiah, maka sekitar 250 juta rupiah. Split dihitung, pasir dihitung, besinya dihitung, semuanya. Ketika barang stok ini di akhir tahun dihitung mencapai 250 juta, maka wajib zakat. Dan untuk menghati-hati, zakat nisabnya fiddah atau perak itu pun dipakai. Karena ada sebagian ulama yang hanya berpatok kepada emas saja.
Ya, untuk menghati-hati, termasuk fatwa Mesir itu mengharuskan patokannya tidak hanya emas melainkan perak juga. Sedangkan patokan perak ketika kita hitung kemarin itu sekitar 12 juta rupiah. Kalau barang dagangan stoknya di akhir tahun dihitung mencapai 12 juta, nanti wajib zakat. Zakatnya 2,5%. Nah, wal wajibu fiha rubu'u usyril qimati. Wajib zakatnya adalah 2,5%. Nanti dihitung semuanya. Keuntungan yang ada yang akan digolakkan lagi itu digabung menjadi satu. Berapa itu? Ya, modalnya dihitung, kemudian stok barangnya dihitung, kemudian piutang yang jatuh tempo, ya, itu dihitung, keuntungan yang akan digolakkan lagi itu dihitung. Ketika ini semua mencapai 15-12 juta minimalnya, maka wajib zakat dari keseluruhan. Ya, berapa itu hitungannya, maka diambil 2,5%. Nah, yakunu takwimul urut akhiral hauli bi qimatiha fis suqi. Ketika muncul pertanyaan, stok barang di akhir tahun yang akan kita hitung, itu menghitungnya menggunakan harga mana? Harga di awal kita membeli ketika saat kulakan, atau harga ketika kita menjual, atau harga pasaran. Umpama ada satu paralon rucika, ya, 4 in, dijualnya 150.000, dia kulakan belinya 150.000. Dijual berapa? Dijualnya 250.000 umpamanya. Tapi harga pasarannya 200.000. Maka di akhir tahun kita ngitung 4 in paralon rucika itu, kita ambil yang 150, 250 atau 200.000? 200. Harga pasaran. Ya, ngitungnya adalah harga pasaran, bukan harga kita ngejual. Harga kita ngejual kalau tinggi banget atau turun dari di bawah pasaran, maka tidak dianggap. Yang dianggap adalah harga pasaran. Biasanya berapa rucika 4 in itu? Paham kan ya? Cara ngitungnya seperti itu. Pakainya adalah harga pasaran. Kalau kita di Indonesia ya menggunakan rupiah, gitu ya. Kalau rial pakainya rial. Wa idza malakal urut bi ardin akhar fatuqawwam bi naqdil balad fa idza ghalaba naqdani fa bi ahadihima. Di Indonesia tidak berlaku, jarang sekali orang Indonesia transaksi menggunakan selain rupiah. Ada orang transaksi dolar pakainya, tetapi sangat jarang sekali. Orang beli material ya pakainya rupiah, gitu ya. Maka dihargainya pun menggunakan uang rupiah. Idza balagot qimatul urudi nisaban, ketika seluruh stok barang sudah kita hitung, keuntungan sudah dihitung di akhir tahun, kemudian sampai atau mencapai nisab salah satu emas atau perak, maka sudah wajib zakat. Jangan hanya berpatok kepada emas saja. Ya, kalaupun sudah mencapai nisabnya perak sekitar 12 juta rupiah, maka sudah berkewajiban zakat. Maka pedagang kaki 5 itu kemungkinan sudah sampai. Ya, pedagang kaki 5 atau namanya warung, warung rumahan kecil-kecil itu loh. Itu kemungkinan ketika dihitung stoknya dan keuntungannya yang akan digolakkan lagi itu sampai 12 juta rupiah. Maka mereka sudah berkewajiban zakat. Kemudian keuntungan yang dihitung adalah keuntungan yang akan digolakkan kembali. Maka ini mengecualikan keuntungan yang sudah digunakan sama orang tersebut. Saya berdagang dalam sebulan untung 1 juta rupiah.
Ya, dalam sebulan, 2 bulan berarti 2 juta. Tidak mungkin 1 juta keuntungan dalam sebulan saya pakai semua untuk membesarkan dagangan. Pasti akan saya bagikan 100.000 untuk nabung haji, 200.000, 500.000 lah untuk makan sebulan. Ya. Kemudian untuk SPP 100.000 lagi, maka sudah berapa? 700.000. Ya, 700.000 udah berkurang loh. Sisa 300 saya gunakan untuk membeli barang baru, nanti akan digolakkan lagi. Maka yang dihitung yang 300 tadi. Ya, sedangkan yang 700 itu nggak akan dihitung. Walaupun ditabung untuk haji, untuk sekolah, untuk umroh, atau tabung untuk uang dadakan. Ketika perlu secara mendadak punya uang itu pun tidak akan dihitung. Selama itu uang tidak akan digolakkan untuk berdagang, maka tidak akan dihitung. Maka yang dihitung adalah untung yang digolakkan untuk membesarkan dagangan. Nah, idastaro arodon, ini sudah jelas ketika orang berdagang dari bulan Januari, kemudian dia Februari kulakan lagi, ngambil barang baru lagi, maka haulnya akan mengikuti haul yang pertama, mulai dia berdagang. Itu namanya zakat tijarah atau zakat perdagangan. Nanti tinggal ngitung 2,5% diambil dari nilai keseluruhan barang yang dia miliki dan keuntungannya. Tinggal ngambil 2,5%-nya. Nah, selesai zakat perdagangan berarti zakat harta beres. Zakat harta kemarin jumlahnya ada 6 saja. Yang pertama apa? Hewan ternak, emas perak, kemudian zakat perdagangan, kemudian zakat samarot atau makanan pokok, dan harta karun, kemudian harta tambang. 6 ini yang harus dikeluarkan zakatnya, sisanya itu tidak. Dan sekarang kita berpindah kepada pembahasan zakat badan. Ya, 6 itu namanya zakat mal. Nah, sekarang pindah ke zakat badan. Zakat badan itu dikenal juga dengan zakat fitrah. Insya Allah nanti di akhir bulan Ramadan, di awal Syawal, kita sudah berkewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah itu arti dari kata fitr. Fitr itu adalah membersihkan, mensucikan. Nah, tujuannya adalah mensucikan diri kita. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Ada beberapa. Yang pertama ada waktu wajib. Siapa orang yang berkewajiban menzakati fitrah dirinya? Yaitu semua orang yang hidup, yang dia itu menemukan akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ya, orang yang hidup yang menemukan akhir bulan Ramadan dan awal Syawal. Contohnya, sekarang umpamanya akhir Ramadan, nanti sore sebelum maghrib, sebentar sebelum maghrib namanya akhir Ramadan. Kemudian masuk waktu maghrib namanya awal Syawal. Orang hidup sebelum maghrib dan setelah maghrib sore nanti berarti sudah berkewajiban zakat. Mau dia waras atau tidak, kecil, dewasa, tua, sama saja. Yang penting hidup di akhir Ramadan awal Syawal, dia berkewajiban zakat fitrah. Maka dari sini bisa kita paham ketika ada anak bayi baru dilahirkan setelah maghrib, ya, setelah masuk waktu maghrib, si bayinya keluar. Si bayi wajib keluar zakat tidak? Enggak tahu kan hidupnya tidak di akhir Ramadan. Dia hanya menemukan awal Syawal saja. Maka si bayi ini nanti tidak dikeluarkan zakat
Ada manusia, dia wafat semenit sebelum maghrib, wafat meninggal semenit sebelum maghrib, wajib keluar zakat atau tidak? Tidak wajib zakat, karena tidak hidup di awal Syawal. Ya, maka dua syaratnya, hidup di akhir Ramadan dan awal Syawal. Ini baru berkewajiban zakat fitrah. Nah, saya sering ditanya, ini kemarin fulan kakak saya meninggal. Meninggalnya itu di tengah Ramadan. Ini zakat fitrahnya kakak saya sekalian. Nah, ini tidak wajib zakat loh. Kenapa? Tidak hidup di akhir Ramadan, tidak hidup di awal Syawal. Jadi syaratnya ini, hidup di akhir Ramadan dan awal Syawal, barulah kewajiban zakat fitrah. Yang kedua, ada waktu fadilah, waktu paling utama kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Yaitu yaumul aid ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil aid. Umpama saat ini nih, hari ini kita sudah di awal Syawal. Semalam berarti maghrib, kita takbiran. Sekarang sudah muncul fajar sebelum sholat id. Maka ini waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah. Ini waktu paling utama. Dalam mazhab Hanafi, hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat id. Setelah masuk waktu subuh, sebelum sholat id. Karena menurut mazhab Hanafi, wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai setelah fajar, sebelum sholat id. Makanya di Indonesia ada tuh yang punya pemahaman kalau ngeluarin zakat fitrahnya di maghrib tanggal 1 Syawal itu tidak sah. Karena apa? Mereka mengacu kepada mazhab Hanafi. Ya, memang ada pendapat seperti itu. Cuma di Indonesia kenapa zakat fitrahnya itu di tanggal 25 Ramadan? Ya, kebanyakan tuh masjid-masjid itu sudah membuka penerimaan zakat fitrah di tanggal 25 Ramadan atau bahkan dari awal Ramadan udah dibuka. Dan ada tuh yang ngasihkan zakat di bulan Ramadan. Nah, itu sah atau tidak? Boleh atau tidak? Mazhab Hanafi enggak? Hanafi ya, Hanafi tidak boleh karena waktu wajibnya adalah setelah fajar di tanggal 1 Syawal sebelum sholat id. Nah, ini dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, di waktu sekarang ini adalah waktu yang paling utama di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dan yang ketiga ada namanya satu Syawal maghrib. Oh, yang paling utama, paling afdal di tanggal 1 Syawal setelah fajar. Maghrib tadi, maghrib kemarin kita takbiran, gitu. Nah, sekarang setelah fajar dan sebelum sholat id. Paling mudah ya, waktu utama Pak dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum sholat id. Itu waktu paling utama menurut tiga mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Hanafi wajib, bukan afdal lagi, memang harus gitu, sebelum sholat id. Nah, sekarang kalau seluruh orang Indonesia mengeluarkan zakatnya itu sebelum sholat id, kapan bagikannya? Kewalahan. Nah, itu makanya kita orang Indonesia ngambil waktu jawaz, waktu bolehnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan kita sudah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah? Dari semenjak tanggal 1 Ramadan. Sudah boleh, tanggal 1 Ramadan kita zakat fitrah duluan, itu sudah sah. Ya. Kalau sebelum Ramadan enggak, ngeluarin zakat fitrah di bulan Sya'ban enggak boleh, enggak sah.
Ngeluarin zakat fitrah di bulan Rajab tidak sah. Harus masuk Ramadan dulu, baru kemudian boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, waktu boleh, tapi tidak lebih utama. Yang paling utama adalah sebelum sholat Id. Nah, makanya di Indonesia karena kondisinya seperti itu, nggak bisa membagikan kalau semua membayarnya di sebelum sholat Id, nah, repot membagikannya, maka akhirnya dibuatlah tanggal 25 Ramadan atau setengah bulan Ramadan. Dan yang keempat ada waktu karohah, waktu makruh di dalam kita membagikan atau menyalurkan zakat fitrah. Kita pas ngeluarin zakat fitrah atau menyalurkannya, ini dihukumi makruh. Kenapa? Kapan itu? Yaitu setelah sholat Idul Fitri dan sebelum terbenam matahari. Pagi ini kita sholat Id, kita belum keluarin zakat. Kemudian dia sholat Idul Fitri, beres sholat Idul Fitri sekalian silaturahmi ke sana kemari bawa beras zakat sebelum maghrib, maka itu hukumnya makruh. Makruh, kalau makruh itu lebih baik dijauhi, ya. Tapi tetap sah nanti zakat fitrah yang disalurkan setelah sholat Idul Fitri sebelum maghrib itu akan tetap sah, tetapi hukumnya makruh. Dan yang terakhir waktu haram. Haram berarti nanti zakat fitrahnya tidak dihitung sebagai zakat, melainkan hanya menjadi sedekah sunnah. Kapan? Yakni orang yang menyalurkan beras fitrahnya setelah maghrib, berarti sudah masuk tanggal 2 Syawal. Ya, ini tanggal 1 Syawal umpamanya, setelah maghrib nanti kita baru keluarin zakat. Nah, ini hukumnya haram. Zakat fitrahnya menjadi tidak sah. Iya, Syawal 2. Syawal tanggal 2 sudah, maka sudah tidak sah zakat fitrahnya. Kecuali kalau memang ada uzur. Contohnya apa? Ini tidak ada fakir miskin nih, fakir miskinnya pada mudik semua. Ya, nanti bakal kembali ke sini tanggal 5 Syawal. Nah, itu, maka ini diperbolehkan. Karena ada uzur, tidak ada fakir miskin. Tapi di Indonesia mah jarang, kebanyakan fakir miskin. Banyak banget. Nah, itu waktu di dalam kita mengeluarkan zakat fitrah. Alaman tajibu, siapa yang berkewajiban membayar zakat fitrah? Semua orang yang wajib menafkahi orang lain, maka dia pun berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya. Kang Kiki punya istri, punya anak, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrah istri dan anaknya Kang Kiki siapa? Ya Kang Kiki. Karena Kang Kiki wajib apa? Menafkahinya. Ya, semua orang yang wajib menafkahi orang lain, maka orang tersebut berkewajiban juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ketika suami saya tidak mampu, bagaimana Ustadz? Nggak punya uang sama sekali. Tetapi si istri kaya raya. Apakah istri berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri atau tidak? Maka jawabannya tidak. Tidak, karena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk orang yang wajib menafkahi. Maka istri yang mampu, yang kaya, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dari hartanya sendiri. Ya. Loh, kalau anak saya bagaimana? Anak tanggungan suami. Kalau suami tidak mampu, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah, enggak zakat. Enggak ada kewajiban. Boleh. Nah, kita bicara kewajiban. Tidak wajib.
kalau dia mau, si istrinya ridho ikhlas, maka diperbolehkan dan hukumnya sah. Siapa orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Nah, tadi Kang Kiki wajib menzakatkan fitrah istri dan juga anak, ya kan? Nah, kapan Kang Kiki berkewajiban? Ketika Kang Kiki itu memenuhi syarat, yaitu memiliki lebihan daripada makanan untuk sehari semalam di hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal mulai maghrib sampai maghrib berikutnya. Ya, untuk makan minum, makan pokok itu ada 4 makanan ini kewajibannya: makanan pokok nasi, kemudian lauk pauk, buah-buahan dan minuman. Ini mencukupi untuk sehari semalam tanggal 1 Syawal. Masih ada sisa beras, masih ada sisa uang, maka dari sini berkewajiban keluar zakat fitrah. Ya, orang Indonesia kayaknya belum pernah tergambar dia belum berkewajiban zakat fitrah. Masa nih, anak nih zakatnya nih, panjangan, masa anak, Hukum asalnya bapak berkewajiban menzakatkan diri sendiri. Ketika oleh si anak, bapak yang ngeluarin saya aja, bapak nggak usah ngeluarin, maka itu merupakan kebaikan anak. Ya, kebaikan anak berarti zakatnya bapak sudah ditanggung oleh anak. Ketika orang tuanya fakir miskin, maka yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah anak. Karena anak itu wajib menafkahi, mencukupi kebutuhan orang tua. Gitu ya. Ya, kalau memang di situ si anak wajib menafkahi, Pak, maka kewajiban anak. Nah, tidak usah maksa, karena memang anak itu berkewajiban dari awal. Ya, tidak usah maksa. Makanya kewajiban nafkah itu orang tua terhadap anaknya. Kapan orang tua wajib menafkahi anak? Ketika si anak itu fakir, miskin, dan tidak layak kerja. Seumuran Tala, layak kerja enggak? Oh enggak, dia belum balik loh. Maka Kang Kiki tetap wajib menafkahi Tala. Maka ketika Kang Kiki menafkahi Tala, maka Kang Kiki pun berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya. Begitupun sebaliknya, kapan anak berkewajiban menafkahi orang tua? Anak ini tidak harus laki, perempuan pun wajib. Kapan ketika si anak laki perempuannya status dan orang tuanya fakir miskin. Ketika orang tua statusnya fakir miskin, maka si anak mau laki mau perempuan berkewajiban menafkahi dan mencukupi kebutuhan orang tua. Karena si anak ini wajib menafkahinya, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Oke. Kemudian ada kaidah. Ketika si anak itu sudah mampu atau layak bekerja, tapi nggak punya uang, kapan anak dianggap dia layak kerja? Ketika si anak sudah balik, laki-laki balik, maka dia layak kerja. Walaupun dia fakir miskin, maka orang tua tidak ada kewajiban menafkahi anaknya. Ya, ya, sesuai kondisi bagaimana gitu. Nah, ketika si anak sudah balik, dia normal badannya sehingga layak kerja. Kemudian si orang tua pengen mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya. Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi wajib atau tidak? Tidak. Tidak wajib. Karena orang tua tidak lagi wajib menafkahi anaknya. Makanya disyaratkan orang tua yang tidak wajib menafkahi anaknya di saat pengen mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya ini harus izin terlebih dahulu. Nah, zakat fitrahnya saya yang tanggung ya, oke, nah itu sah. Tapi kalau tiba-tiba mengeluarkan tanpa seizin anak ini, maka tidak sah.
Beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan, orang tua wajib menafkahi sampai dia menikah. Ini bedanya laki dengan perempuan. Ya, kalau perempuan sampai menikah, sudah menikah, orang tua tidak lagi wajib menafkahinya, karena yang wajib menafkahi pindah kepada suami. Nanti ketika putus dari suaminya, jadi janda, dia kembali lagi ke orang tuanya. Gitu. Jadi dalam Islam itu perempuan dianggapnya tidak layak bekerja. Dalam Islam ya. Nah sekarang malah kebalik. Kebanyakan pekerja pabrik perempuan. Laki-lakinya ngapain? Ngais anak di rumah. Kebanyakan. Nah ini kebalik. Wal wajibu fi. Kemudian kewajiban dalam mengeluarkan zakat fitrah seberapa? 1 sok. Seluruh ulama sepakat. Yang menjadi perbedaan pendapat ukuran 1 sok itu seberapa? Itu yang jadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 2,5 kg beras. Ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 3,5 kilo. Ya. Nah maka karena ini para ulama berbeda pendapat, Indonesia memutuskan bahwa zakat fitrah kewajibannya adalah 2,5 kilo. Indonesia ya. Maka ini ada satu kaidah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan dari seorang hakim itu akan memutus daripada perbedaan pendapat. Makanya untuk saat ini Jawa Barat sendiri sudah diputuskan oleh Basnas Nasional ya, bahwa kewajiban zakat fitrah adalah 2,5 kilogram beras dari beras yang dimakan sehari-hari. Kalau kita makan beras sehari-harinya itu yang harga 15.000 per kilo, maka tinggal kalikan 15.000 kali 2,5 kilo, gitu ya. Tinggal kalikan saja. Tidak boleh kita ngeluarin zakat fitrah menggunakan makanan pokok yang lebih buruk, lebih jelek. Tidak boleh. Ya, grade-nya harus sama atau lebih tinggi. Nah, kalau grade lebih tinggi maka lebih baik. Cuma untuk saya pribadi masih ragu kalau 2,5 kilo. Saya dari dulu meyakini zakat fitrah 1 sok itu mah 2,7. Nah, sekalian buat 3 kilo 1 orangnya. Tapi kalau Bapak Ibu meyakini ini mah sudah keputusan Basnas Nasional, maka saya ikuti, itu boleh. Ya, tapi kalau ragu tidak boleh mengikuti. Ya, harus yakin 1 sok itu 3 kilo, bayarkan 3 kilo. Untuk menghati-hati, bayarkan 3 kilo. Untuk menghati-hati. Tapi kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan 2,5 kilo, maka silakan, diperbolehkan. Nah, kemudian apalagi la tujzi'u zakah anil ibn, ini tadi sudah ya. Orang tua mau mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakinya yang sudah balik. Apakah diperbolehkan? Boleh, tetapi harus izin terlebih dahulu. Anak punya bapak ibu yang kaya raya, si anak pengen mengeluarkan zakat fitrah untuk bapak ibunya yang statusnya kaya raya, maka diperbolehkan, tetapi si anak harus izin terlebih dahulu. Semua orang yang tidak wajib menafkahi orang lain ketika hendak mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tersebut harus izin terlebih dahulu. Kalau tidak izin tidak sah. Bisa punten, kalau sudah terlanjur ya membayarkan anak yang sudah balik tanpa izin karena belum tahu ilmunya, tetap tidak sah. Al-jahil la hukmalah, orang tidak tahu tidak ada hukumnya. Insya Allah sudah sah. Nah itu enaknya orang yang nggak tahu seperti itu ya. Yuk nggak boleh kalau itu. Itu nggak boleh. Karena wajib bagi kita untuk
belajar ilmu syariat. Ya, kalau sudah diniatkan, saya nggak mau belajar, takut kalau tahu mah berat, itu tidak boleh. Kalian dibukuin sama mereka. Ada yang tidak ada jawabannya, biarin aja kalau dibukuin. Kemudian mengeluarkan zakat fitrah itu harus menggunakan makanan pokok. Ini kewajiban dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 3 mazhab mayoritas harus menggunakan makanan pokok. Kita di Indonesia nasi, maka keluarkan beras. Orang yang makanan pokoknya itu khubz, roti, maka keluarkan gandum. Itu ya. Tidak boleh menggunakan uang menurut jumhur 3 mazhab ini. Kemudian kenapa Basnas memperbolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang? Karena mereka menggunakan kompilasi. HKI, hukum kompilasi Islam. Ya. Nah, mereka ngambil dari kaulnya mazhab Hanafiyah yang memperbolehkan kita mengeluarkan zakat dengan uang. Nah, itu sudah atur oleh Basnas. Kalau Bandung Barat sekian, Kabupaten Bandung sekian, Kota Bandung sekian. Ya, di Cimahi berapa itu sudah ada semuanya di surat edarannya. Kita di Kabupaten Bandung berapa? 40.500 ya. 40.500 rupiah. Di Kota Bandung itu 45.000 kalau nggak salah. Kota Bandung. Kalau 3 liter kurang ya, misalnya 15.000, 3 kilo, 40.000. Iya. Kalau lebih misalkan misalkan 3 tuh jadi 150 kan kalau tanggung. Boleh? Boleh. Makanya kalau saya mending dilebihkan untuk menghati-hati. Dilebihkan aja. Kalaupun umpama 140.000 sisa masih lebih 10.000 sedekah gitu. Itu lebih baik, pahalanya insya Allah akan lebih besar. Kewajiban di dalam 3 mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali adalah zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Nah, kita beras pakainya. Dalam mazhab Hanafi memperbolehkan menggunakan uang. Alasannya masuk akal juga, karena ketika beras mereka fakir miskin sudah banyak, dia nggak punya uang untuk beli lauknya, gitu ya. Maka uang saat ini lebih berfungsi dibanding beras. Daripada fakir miskin dapat beras 1 ton, mau dijual nggak ada yang membeli, ya kan, sulit lagi. Alasan Hanafi seperti itu, maka lebih bermanfaat zakat menggunakan uang. Cuma masalahnya saat ini ketika kita keluarkan zakat pakai uang, diberikan kepada fakir miskin, tidak diberikan lauk, tidak dibelikan beras, tidak dibelikan jajan, melainkan beli rokok atau beli mercon, kembang api, jadinya kayak gitu. Nah, maka kurang bermanfaat. Itu. Ya memang mau tidak mau lebih baik mazhab Syafi'i. Pakaiin belinya ngeluarin zakatnya itu menggunakan beras. Karena pasti bermanfaat untuk mereka. Jarang orang fakir miskin ngejual beras untuk beli rokok, ya kan jarang. Ya kan? Nah, dimasak gitu. Rokoknya butuh ada beras bawa rokok. Ada loh rokok. Di dalam zakat fitrah apakah harus ijab qabul? Salaman. Ayo niat dulu. Nawaitu wa an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an waladi wa an zaujati lillahi ta'ala. Harus atau tidak? Enggak. Zakat fitrah tidak harus salaman ijab qabul. Apakah harus niat kayak tadi nawaitu an ukhrija zakatal fitri? Tidak. Niat cukup dalam hati di saat Bapak Ibu memisahkan ini zakat fitrah, ini untuk makan, di situ sudah niat. Saat ngasihin ke fakir miskin atau ke amil, apakah harus niat lagi? Tidak. Jadi ngeluarin zakat cukup di saat memisahkan. Ini aku mau zakat,
maka sudah sah. Nah, sedangkan di Indonesia yang di saat kita ngasihkan zakat itu terus ijab kabul, itu hanya formalitas. Bagus, boleh. Apalagi setelah ijab kabul terus didoakan, wah itu bagus. Cuma tidak ada kewajiban. Nah, oke, beres tentang zakat mal, zakat fitrah. Kemudian ada sedikit lagi kita yang pengen ngeluarin zakat, kita muzakinya langsung kita kasih ke mustahiknya, harus pandai-pandai memilih mana fakir, mana miskin, mana kaya. Jangan sampai kita sebagai muzaki mengeluarkan, memberikan, menyalurkan zakat kepada orang kaya. Tidak sah zakat kita. Kita wajib menzakati ulang. Ya, harus benar-benar bisa memilih. Ya, fakir miskin sudah kita hitung kemarin. Kalau orang fakir itu adalah orang yang bisa mencukupi hartanya, yang bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan 40% ke bawah. Namanya fakir. Miskin dari 50 sampai 90%, kalau kaya 100%. Ilustrasinya, orang itu tidak punya rumah tetapi ngontrak. Mampu nggak bayar kontrakan selama setahun? Mampu. Maka papan udah terpenuhi. Sandang, baju mah banyak banget. Tinggal pangan. Ya, makanan sehari-hari, makanan tadi 4, makanan pokok, lauk pauk, dan buah, air minum. Sekali makan berapa? Kita buat umpama 20.000 rupiah. Makan sehari 3 kali berarti 20 kali 3, 60.000 kebutuhan makan sehari semalam. Baru satu orang punya 1 istri, punya 2 anak, maka 60.000 kali 4, 240.000 rupiah. Saya dalam 1 bulan digaji 3 juta rupiah. 3 juta bagi 30 hari, 100.000 per hari. Kebutuhan saya 240.000 per harinya, tetapi pemasukan saya cuma 100.000. Berapa persen? Nggak sampai 50%. Maka saya fakir. Halo, listrik nggak masuk, pulsa tidak masuk ya. Ini tidak masuk karena ini sandang, pangan, papan. Ini namanya nafkah. Maka si pemulung-pemulung itu yang setiap hari kebutuhannya itu banyak, kan biasanya pemulung anaknya banyak banget. Mereka setiap hari ngumpulin pulungan itu dijual berapa sih? Nggak sampai 100.000, 50.000, 60.000. Maka mereka jelas orang fakir. Gitu ya. Oh, ada dia udah punya rumah, kemudian dia itu pakaian mah sudah banyak, tinggal makannya. Gaji selama 1 bulan itu umpamanya 6 juta. 1 bulan 6 juta. 6 juta bagi 30 hari berapa? 200.000. Kebutuhan tadi suami, istri, 2 anak 240. Maka dia masuk kategori apa? Fakir, miskin, atau kaya? Miskin. Lo kan kebutuhan 240, pemasukan 200.000, kan nggak 100%, maka dia masuk kategori miskin. Gitu ya. 6 juta dia nggak punya penghasilan lain ya, hanya 6 juta itu, ngitung rata-rata. Lah nanti kalau punya tabungan dihitung lagi ya, kemarin kaki sudah dihitung kita, umur 30 tahun punya tabungan 200 juta. Maka kita ngitungnya bagaimana? Dibagikan 200 juta kepada umur biasanya manusia hidup. Biasa manusia hidup berapa tahun? 60. Maka kalau sekarang 30 tahun, sisa 30 tahun lagi. 200 juta dibagi 30 tahun. Kalau kemarin kita ngitung-ngitung, itu sekitar berapa? 9.000. Ya, buatlah umpama 9.000 rupiah. Dia penghasilan 6 juta dalam sebulan, ditambah tabungan 200 juta yang dibagi menjadi 9.000, maka menjadi 209.000 rupiah. Padahal kebutuhan tadi berapa? 240.000. Masih kena miskin. Gitu ya. Nah, itu ngitungnya. Kalau gajinya udah 10 juta, nah itu jelas kaya.
Maka Bapak Ibu yang berkewajiban zakat jangan sampai diserahkan zakatnya kepada orang kaya. Boleh nggak zakat diberikan ke ustadz? Boleh, tetapi asalkan si ustadznya fakir miskin. Kalau ustadznya sudah kaya raya, nggak boleh dikasih zakat. Wallahu a'lam bishawab. Beres pembahasan zakat. Insya Allah ini kajian terakhir di bulan Ramadan ya. Nanti kita akan mulai lagi di bulan Syawal. Insya Allah. Ya ini tadi mustahik zakat, fakir, miskin. Sisanya paling siapa kok? Hamil. Mu'alaf itu jarang. Ya mu'alaf itu. Gorimin, orang yang hutang. Nah, kita bahas. Udah jam 6, taklah sekolah nanti. Oke. Ada amil zakat itu siapa? Amil zakat yang boleh menerima zakat adalah seorang yang diberi SK oleh pemerintah untuk mengelola zakat, ngambil dan menyalurkan, mencatat zakat, namanya amil. Harus punya SK dari kelurahan, dari Basnas. Kalau dia dengan sendirinya, yo Pak Haji, ngerahkan anak-anak, ayo kita ngadain penerimaan zakat sendiri ya, tanpa ada SK dari kelurahan, dari Basnas, maka ini bukan amil. Namanya wakil. Wakil itu tidak berhak mendapatkan zakat. Amil boleh dia nerima zakat asalkan punya SK dari pemerintah atau Basnas. Nah, kadar dia diberi zakatnya seberapa? Amil boleh ngambil zakat itu kadarnya adalah sesuai dengan ujroh mithil atau ongkos biasanya orang bekerja. Amil itu bekerja dari jam 3 sampai jam 5 sore selama 5 hari karena dari 25 Ramadan. Dari jam 3 sampai jam 5 berarti hanya 2 jam saja. 2 jam kerja nyatet nerima zakat, nyatet nerima zakat. Biasanya dikasih gaji berapa? Selama 5 hari itu. Oh, biasanya sehari itu dikasih 25.000 umpamanya. 25.000 kali 5 hari umpamanya ya. Maka berapa itu? 25 kali 5 125.000 rupiah. Maka amil ini tidak boleh ngambil beras zakat melebihi seharga 125.000. Dia jadi amil ngambil beras zakat 50 kilo. Nggak bisa. Ya, tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Nah itu. Dan ini terjadi ya di kampung-kampung terjadi. Amil itu ngambil banyak dari beras zakat. Dan itu hukumnya haram. Ya. Tidak diperbolehkan. Kemudian gorim itu adalah orang yang berhutang, punya utang banyak, dan dia termasuk mustahik, orang yang berhak diberikan zakat. Gorim itu siapa dan hutangnya untuk apa? Gorim adalah alladzistadana li ghairi maksiatin, orang yang berhutang tujuannya tidak maksiat. Kalau hutang tujuannya maksiat, maka dia tidak termasuk gorim, bukan mustahik jadinya. Fayu'ta minaz zakati wa huwa arba'atun, maka dia boleh diberikan zakat. Ada 4 orang disebut sebagai gorim. 1, manistadana lidaf'i fitnatin, orang yang berhutang demi untuk menolak atau menghilangkan fitnah. Contoh fitnah itu Kang Kiki dan Kang Hekal berebut tanah ya, berebut tanah. Ini tanah Kang Kiki, ini tanah Kang Hekal, tetapi mereka berebut di tanah 1 meter itu ya, diperebutkan sehingga mereka putus tali silaturahmi. Kalau ini kemudian datang ya, saya datang, ini kenapa tidak akur gitu. Ayo kita akurkan, udah 1 meter saya beli. Tanah 1 meter ini saya kemudian saya untuk mereka berdua.
sehingga mereka bisa akur. Ini loh, sudah batas ini ya gitu. Jadi untung kan giginya untuk mereka saya maka untuk menghifit fitnah. Walaupun saya maka saya zakat. Yang kedua, manis tadi kira di masjid, orang berhutang untuk menjamu tamu atau untuk membangun masjid, berhutang untuk membangun pondok pesantren, berhutang untuk bangun jalan, mengaspal, buat jembatan, semua maslahat umum. Maka orang tersebut walaupun kaya termasuk mustahik zakat. Ya. Yang ketiga, man istadana li sarfihi ala nafsihi aw iyalih. Orang yang berhutang untuk makan dirinya sendiri dan keluarganya. Punya utang ini beli ke warung kecil, kemudian dia nganjuk ya, sampai numpuk 10 juta. Ya. Untuk apa dia nganjuk? Untuk makan sendiri, untuk makan keluarganya. Maka ini termasuk gharim. Maka dikasih zakat. Berhutang untuk makan sendiri atau keluarganya. Dan yang keempat, ad-dhamin, orang yang menjadi pendoman atau penanggung jawab. Nih contohnya, saya punya kakak, dia berhutang, kemudian berhutang ke orang lain, atau punya utang tanah, kalau tidak dibayar saat itu kakak dipenjara. Akhirnya udahlah, ini saya talangin dulu gitu. Saya berhutang ke orang lain untuk nalangin hutangnya kakak, maka ini saya penjamin namanya. Maka saya punya hutang ini berhak dikasih zakat untuk membayar hutangnya. Ya, 4 berarti. Nah, berapa kadar orang diberi zakat khusus gharim tadi? Maka kadar gharim diberi zakat adalah sesuai kebutuhan, sesuai hutangnya. Tujuan diberi zakat tadi untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, kalau hutangnya 100 juta dikasih zakat 100 juta untuk melunasi hutang. Nah, itu disebut sebagai gharim. Mukatab sudah tidak ada. Huzah, orang yang berperang fisabilillah pun sekarang sudah tidak ada ya. Karena syarat perang itu harus melawan kafir musyrik. Tujuannya untuk menyelamatkan agama. Saat ini perang tujuan mereka untuk membela negara, bukan agama. Ibnu Sabil lumayan banyak orang yang dalam keadaan safar. Saya nggak punya uang untuk mudik ke Semarang, maka saya dikasih zakat. Ya. Berapa kadar zakatnya? Sesuai kebutuhan. Sini Semarang butuh 1 juta, kasih 1 juta supaya bisa balik ke kota tujuan. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan tentang mustahik zakat. Kalau dibayarnya kapan? Fidyah siapa? Fidyahnya orang yang sakit dibayarkannya itu setelah fajar hari itu. Sekarang puasa 23 nggak bisa puasa, maka setelah fajar tadi kita bayarkan kewajibannya. Iya, kewajibannya setiap hari. Boleh, tetapi dibayar di akhir. Di abon. Tidak boleh biar di awal Ramadan. Ini fidyah untuk ibu saya selama 30 hari ke depan, itu nggak sah. Yang sah cuma 1 hari, sisanya tidak. Kalau mau bayarkan setiap harinya boleh, atau di akhir Ramadan bersamaan dengan zakat fitrah dibayarkan, ini ibu saya kemarin 30 hari tidak puasa, ini fidyahnya boleh. Kemustahik, fidyah diberikan ke fakir miskin juga. Nah, fidyah. Ukuran fidyahnya sama seperti fidyah itu 1 mud ya. Kalau zakat fitrah itu 1 sok, fidyah 1 mud sekitar 0,67 kg.
dibayarkan kepada fakir miskin. Dirupiahkan tinggal berasnya. Kalau berasnya biasanya 15.000, kalau 0,67 maka sekitar 10-11 ribu rupiah sehari 0,67 kan beras, Bu. Berasnya aja. Enggak, kan kewajiban awalnya berasnya saja. Tidak ada kewajiban lauk pauk. Tidak seperti kita makan sehari sekian, bukan begitu. Ya. Maksud dari sedekah makan itu beras 1 mut tadi. Tidak ada kewajiban ngasih lauk. Ya. Kalau mau ngasih satu hari itu kan 1 mut kali ya. Boleh berupa masakan itu makanan. Kalau nasinya itu ada 1 mut boleh. Tapi kalau nasi kotak itu nasinya kurang dari 1 mut, maka tidak sah. Walaupun ada yang dihitung berasnya, bukan harga umpama 10.000 saya belikan nasi kotak, ini tidak sah. Maka ngitung hanya ke berasnya saja. 1 mut beras itu. Cukup? Alhamdulillah. Ayo kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.